Di desa Awi Getah, kecamatan Pesangan, sebelah sungai Kabupaten Biren, ada sebuah rumah adat asli Aceh yang masih berdiri kokoh walau usianya sudah ratusan tahun lamanya. Namun di balik itu banyak yang tidak mengetahui riwayat tentang pendirinya. Tunku Chi Awi Getah, seorang ulama yang sangat berperan dalam mengembangkan agama Islam di Aceh. Tentang asalnya ada dua versi. Versi pertama, salah seorang penjaga makam katanya nama asli dari Tunku Chi Awi Getah adalah Tunku Chi Abdurrahim bin Jamaluddin. Beliau berasal dari Baghdad. Versi kedua dikisahkan oleh Cut Temeruhum. Tunku Chi Awi Getah bernama asli Abdurrahim bin Muhammad Saleh. Dia seorang ulama sufi yang berasal dari Kanaan, Irak. Kemudian merantau dan menetap di desa Awi Getah sampai dia meninggal di sana. Namun tidak diketahui persisnya tahun berapa dia pertama kali menginjak kaki di desa pedalaman kecamatan Pesangan sebelah Krung itu. Di batu nisan pun tidak tertera tahun meninggal ulama besar tersebut. Tunku Chi Awi Getah datang ke Aceh pada masa Sultan Ali Muhayyad Shah. Oleh Sultan Ali Muhayyad Shah, Tunku Chi Awi Getah diutus ke Pesangan. Setelah bermukim di beberapa tempat, beliau akhirnya menetap di desa Awi Getah. Kononnya, beliau memilih desa Awi Getah setelah mendapat isyarat berupa cahaya putih yang diyakini berasal dari daerah tersebut setelah ia melakukan sholat istiqarah selama 4 malam berturut-turut. Nama desanya pun diberi nama Awi Getah karena pada saat pembukaan lahan desa tersebut banyaknya awi hingga nama desa dinamain Awi Getah. Sesampainya di desa Awi Getah, beliau mendirikan gubuk atau rumah di tempat keluarnya cahaya putih tersebut. Tempat keluar cahaya tersebut konon dulunya adalah bekas kubang bada atau kubangan badak. Beberapa lama kemudian beliau mendirikan dayah di daerah tersebut. Sejak saat itu mulailah beliau mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat setempat. Diceritakan bahwa pada saat Tunku Chi Awi Getah tiba di daerah tersebut, beliau juga membawa air zam-zam atau imon zam-zam. Pada awalnya beliau ingin membagikan air zam-zam tersebut kepada masyarakat Awi Getah. Namun air tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi keinginan tersebut. Tunku Chi Awi Getah akhirnya menggali sebuah sumur di depan rumahnya. Setelah selesai menggali sumur, akhirnya air zam-zam tadi dituangkan ke dalam sumur tersebut. Sampai sekarang sumur tersebut dikenal dengan nama Mon Khalud atau Sumur Khalud. Masyarakat sekitar dan penziarah meyakini bahwa Mon Khalud tersebut keramat dan memiliki khasiat. Tunku Chi Awi Getah memiliki seorang anak yang tinggal di Mekah. Kabarnya anak Tunku Chi Awi Getah tersebut adalah seorang syekh yang mengajar di Masjidil Haram. Setelah Tunku Chi wafat, anaknya yang berada di Mekah tersebut pulang dan menetap di Awi Getah. Sebelum wafat, Tunku Chi Awi Getah berwasiat pada seseorang agar pada saat meninggal nantinya dia dimakamkan di bawah rumahnya. Beliau juga berpesan agar ke dalam peti jenazah dimasukkan pedang dan cincin. Namun pada saat beliau wafat, si penerima wasiat tidak menjalankan wasiat dari Tunku Chi secara sempurna. Si penerima wasiat justru memerintahkan masyarakat untuk menggali kuburan di tanah pekuburan umum. Selain itu, penerima wasiat hanya memasukkan cincin ke dalam peti jenazah, sedangkan pedang tidak dimasukkan dengan alasan hal tersebut tidak lazim. Setelah prosesi pengurusan jenazah selesai, terjadi keanehan pada saat masyarakat hendak membawa jenazah Tunku Chi ke pekuburan umum, di mana jenazah Tunku Chi menjadi berat dan tidak bisa diangkat. Karena sulit mengangkat jenazah, akhirnya jenazah Tunku Chi diletakkan di bawah rumah beliau. Kemudian si penerima wasiat kembali menggali kuburan di samping peti jenazah.
Setelah itu, masyarakat kembali mengangkat jenazah Tengku Syek untuk dikuburkan, tapi usaha mereka kembali gagal. Jenazah tersebut tidak bisa digeser sedikit pun karena tidak bisa diangkat dan dipindahkan ke dalam liang kubur. Akhirnya, jenazah Tengku Syek terpaksa ditimbun atasnya dengan tanah sehingga makam beliau sampai sekarang terlihat tinggi dan berbeda dengan makam yang lain. Dikisahkan bahwa setelah beliau meninggal, ruh beliau berjumpa dengan anaknya di Masjidil Haram. Kepada anaknya, Tengku Syek bercerita tentang kejadian di Awe Getah, di mana masyarakat di sana tidak menjalankan wasiat beliau. Tengku Syek juga menjelaskan kepada anaknya tentang hikmah di balik dua benda, pedang dan cincin, yang beliau wasiatkan agar dimasukkan ke dalam peti jenazah. Beliau mengatakan kepada anaknya bahwa apabila pedang tersebut dikuburkan bersama jenazahnya, maka orang-orang kafir tidak akan bisa masuk ke tanah Aceh. Adapun cincin dimaksudnya agar agama Islam di Aceh lebih kuat dibandingkan dengan daerah lain. Namun si penerima wasiat hanya memasukkan cincin saja sehingga agama Islam tetap kuat di Aceh, tetapi di sisi lain orang kafir bisa masuk ke Aceh. Setelah selesai bercerita, Tengku Syek meminta anaknya yang sudah menjadi syekh di Mekah tersebut agar pulang ke Awe Getah dan menjelaskan hal tersebut kepada masyarakat di sana. Akhirnya anak Tengku Syek pun pulang ke Awe Getah. Sesampainya di sana, anak Tengku Syek tersebut bercerita kisah pertemuannya dengan ayahnya di Mekah. Mendengar cerita tersebut, masyarakat Awe Getah merasa menyesal karena tidak menjalankan wasiat dari Tengku Syek. Nah, sahabat berbagi info, itulah salah satu karamah Tengku Syek Awe Getah, dan juga masih banyak lagi kisahnya yang konon katanya Tengku Syek Awe Getah jarang sholat Jumat di Awe Getah karena beliau sholat Jumatnya di Mekah, sampai pernah bertemu dengan orang kampungnya di Mekah. Wallahu a'lamu bissawab. Kita hanya manusia, tempatnya salah, khilaf dan lupa, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Wassalam.